Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang faktor analisis. Jadi ini sebuah pendekatan di machine learning yang termasuk unsupervised learning. Jadi kita tidak punya target variable di sini. Kita tidak punya output variable y. Yang kita punya adalah sekumpulan input variable x. Nah, motivasinya ya kenapa kita menggunakan model yang disebut faktor analisis ini, itu karena kita berpikir bahwa kita penasaran bahwa ya di balik dataset yang kita punya itu ada underlying mechanism, ya, ada mekanisme yang melatar belakangi bagaimana data yang kita punya tersebut di-generate, ya. Jadi kita penasaran akan hal tersebut. Nah, ketika kita berbicara ada underlying mechanisms ya yang unobservable, yang tidak bisa kita observe ya. Karena yang kita observe adalah dataset kita kan, itu observe variable ya, variable yang kita punya. Tapi di baliknya ya, itu ada variable-variable ya yang disebut faktor ya atau latent variable ya. Ini yang mengenerate data-data yang kita punya begitu. Ya, jadi ada kita berbicara tentang asal ya, asal dari variable-variable yang kita observe gitu. Ya, jadi kita bertanya begitu, bagaimana data yang kita punya itu di-generate. Kemudian kita berbicara implikasinya. Oke, kalau ada kira-kira faktor-faktor ya, faktor atau latent variable yang mengenerate dataset kita, maka hubungan di sini umpamanya kita berbicara korelasi yang ada di dataset kita umpamanya antar dua variabel itu juga karena disebabkan oleh faktor-faktor tadi ya. Nanti kita lihat ya detailnya. Jadi hubungan korelasi yang kita lihat di dataset kita itu kita berpikir ini ada implikasi dari ada hubungannya dengan faktor-faktor yang mengenerate data kita tersebut. Ya. Oke. Kemudian kita berpikir juga ini berarti faktor-faktor yang mengenerate dataset tersebut kalau jumlahnya itu lebih sedikit dari variabel yang kita punya di data ya. Kemudian kita berpikir bahwa dataset yang kita punya itu asalnya dari faktor-faktor yang jumlahnya sedikit tersebut, maka sesungguhnya bisa kita reduksi ya, bisa kita reduksi dimensinya, jumlah variabel ya. Umpamanya kita punya 10 variabel ya di dataset kita. Kemudian kita berpikir ini agaknya ada faktor-faktor yang mengenerate 10 variabel tersebut, tapi jumlahnya lebih sedikit dari 10 begitu. Umpamanya ada 2 yang mengenerate 10 variabel. Nah, jadi kita bisa berpikir umpamanya 5 itu masuk ke dalam satu faktor, 5 yang lain masuk ke faktor yang lainnya ya. Ini kita bisa berpikir sesungguhnya kita perlu 2 representasi saja gitu ya untuk mewakili 10 variabel ini ya. Jadi kita niatnya adalah dimension reduction. Jadi pada kasus-kasus data-data seperti gen ya, kasus-kasus seperti itu kan jumlah atributnya banyak sekali. Jadi isunya biasanya sebelum kita kita aplikasikan metode machine learning, biasanya kita lakukan pre-process ya gitu. Kemudian ada juga metode-metode yang didesain khusus untuk variabel-variabel yang jumlahnya sangat banyak tersebut ya, bisa ratusan bahkan ribuan ya. Jadi kita berpikir untuk bagaimana mengurangi dimensi tersebut ya, mengurangi banyaknya variabel tersebut. Nah, ini salah satu opsinya adalah dengan faktor analisis. Karena kita berpikir bahwa dari sekian banyak variabel tersebut sesungguhnya bisa dirangkum melalui faktor, karena faktor tersebut adalah yang mengenerate ya, kita asumsikan mengenerate variabel-variabel yang ada di dataset kita. Oke, jadi nanti kita bayangkan ada faktor yang mengenerate banyak variabel atau yang mengenerate variabel-variabel yang ada di dataset kita gitu. Dan jumlah faktor ini kita bayangkan ya, biasanya itu lebih sedikit dari jumlah variabel yang kita punya. Nah, ini modelnya. Jadi yang di sebelah kiri ini representasi modelnya ya dalam bentuk aturan-aturan properti ya. Kemudian yang sebelah kanan ini visualisasinya ya, yang kiranya mudah untuk dipahami maksudnya gitu.
kita lihat yang sebelah kanan dulu ya. Ini tadi latent variable yang saya bicarakan. Ini adalah Z1 dan Z2 itu adalah faktor. Oke. Z1 dan Z2 ini adalah faktor. Sesuatu yang kita tidak bisa hitung, unobservable ya. Latent variable, tapi kita berpikir itu ada. Ya. Kemudian latent variable tersebut ya, faktor-faktor ini itu kita beranggapan bahwa faktor-faktor tersebut mengenerate data yang kita punya. Ini X1, X2, X3 hingga X6, contohnya ini ada 6 variabel. Ya. Jadi ini dataset yang kita punya. Ini yang kita tahu. Kemudian kita beranggapan ada faktor-faktor yang mengenerate gitu. Ya. Nah, sekarang di faktor analisis ini ya, modelnya itu kita mencoba fitting model ini kepada data yang kita punya gitu. Jadi kita beranggapan ada faktor dan mereka mengenerate data yang kita punya, ini X1, X2. Jadi ini divisualisasikan ya. Artinya Z1 itu kira-kira mengenerate X1. Dan ini apa lambda 1, lambda 2, lambda 3 hingga 6. Ini disebut faktor loading ya. Disebut faktor loading ya. Seberapa besar kira-kira impact dari latent variable ini ke sebuah observed variable ya. Gitu. Jadi ini nilainya numerikal ya, gitu. Kemudian ini ada juga error ya atau noise ya, dalam setiap pengukuran itu biasanya selalu ada noise. Ini kalau di dunia nyata noise ini ya, epsilon ini itu mewakili ya bisa jadi error ketika perhitungan atau hal-hal yang di luar perhitungan ya. Umpamanya kalau kita ini X1 adalah mungkin pernah saya ceritakan ya, contohkan bahwa umpamanya kita mengukur laju kendaraan ya gitu yang lewat di depan kita ya, umpamanya menggunakan sensor tertentu. Nah, umpamanya masuklah sudah sampai 10 mobil ke-11 itu kita kemudian tiba-tiba bersin ya. Mobil ke-11 tiba-tiba lewat, kita tidak sempat untuk mencatat gitu. Kemudian kita perkirakan saja. Nah, perkiraan semacam ini itu adalah error ya sebenarnya atau noise karena ada kemungkinan bias di data. Nah, ini yang kita perhitungkan. Nilainya ini hanya estimasi saja gitu. Oke. Jadi ini adalah modelnya dan ini model ini kita ingin fitting nanti. Fitting itu kita hitung kira-kira dia seberapa fit mewakili data, seberapa fit ya, seberapa pas dia merepresentasikan data. Kalau pas berarti ini modelnya tepat. Nanti kita bilang bahwa ada dua faktor tersebut mengenerate 6 variabel. Ya kalau gitu kita sesungguhnya bisa cukup berbicara 2 variabel saja. Ya ini berarti kita sudah reduction ya. Dari tadi 6 kita butuh 2 saja untuk merepresentasikan informasi yang banyak gitu. Informasi yang dibawa oleh data tersebut. Nah, kita lihat di sini ada beberapa parameter. Yang kita punya di dataset kita hanyalah X1 hingga X6. Tapi di model ini kita ada beberapa parameter. Ya. Pertama, lambda. Oke. Kedua, epsilon. Ya. Lambda ini adalah faktor loading, bobotnya, seberapa besar sebuah faktor ini punya impact ya kira-kira di observed variable. Kemudian ini adalah error di setiap kemungkinan error, kemungkinan noise di setiap observed variable. Gitu. Nah, ini adalah parameter yang nanti perlu kita estimasi. Ingat ya, di model-model parametrik di machine learning itu selalu kita coba estimasi. Estimasi itu apa sih maksudnya? Estimasi itu nanti berawal dari nilai yang kita inisialisasikan secara random, kemudian kita optimasi, kita perbaiki. Ya, ingat di linear regresi kita berangkat dari random parameter theta kan, kemudian kita optimasi di setiap looping ya menggunakan gradient descent. Hasilnya nanti ketika converge, ketika selesai kita mendapatkan parameter yang memberikan model terbaik. Begitu juga dengan ini. Jadi kita nanti mencari parameter yang memberikan skor terbaik bagi model, bagi sebuah model gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah sini. Di sini adalah aturan mainnya.
ya, dituliskan dalam notasi matematika. Jadi ingat setiap model itu punya asumsi, ya, punya aturan main, punya aturan pakai ya. Kalau ingin memakai faktor analisis model ya seperti ini caranya gitu ya. Apa saja? Jadi pertama ini. Ini aturan pertama adalah bahwa latent variable, jadi ini adalah berasumsi bahwa latent variable ini terdistribusi ya secara normal, Gaussian. Ya. Terdistribusi secara normal atau Gaussian. Coba nanti bisa di browsing tentang Gaussian itu, atau seingat saya pernah upload ya di awal-awal itu materi tentang statistik, tentang distribusi data. Jadi terdistribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi atau variance ini identity matrix ya gitu. Dengan variance 1 ya gitu. Nah, ini maksudnya apa sih? Ya nanti teman-teman bisa lihat sebarannya seperti apa. Kalau mungkin bisa diingat secara sekilas, ini Gaussian ini bentuknya yang bell curve gitu ya. Seperti ini ya. Itu kira-kira. Tapi maksudnya begini, maksudnya sebaran itu apa? Ya, maksudnya distribusi di sini apa? Artinya nilai Z itu ada pada distribusi yang diatur oleh ini. Bayangkan jadi distribusi itu adalah seperti lapangan sepak bola. Seperti saya beberapa kali kesempatan itu menceritakan seperti itu. Jadi artinya lapangan sepak bola ini luasnya, bentuknya itu diatur oleh aturan ini. Ya, ini parameter untuk normal itu adalah min, ya, min dan variance. Gitu. Nah ini mengatur seberapa luas, seberapa besar bentuk lapangan ini, begitu. Artinya nilai Z itu tidak mungkin di luar kotak ini, gitu. Selalu ada di dalam sini, gitu nilainya. Nilainya bisa berapapun asal ada di dalam sini. Ya itu kenapa kita menggunakan lambang ini, simulasi ya, Artinya dia diambil nilainya dari dalam sini. Manapun, boleh di sini. Ya bayangkan ini banyak kumpulan nilai. Tapi tidak boleh dari luar kotak sini. Itu artinya sudah di luar distribusi. Jadi itu ya, ini notasi ya, tidak ada yang bukan sesuatu yang kemudian lalu secara langsung kita hitung gitu. Nah kemudian errornya itu juga semua kita lihat terdistribusi normal. Distribusi ada banyak macam ya, ada binomial dan segala macam. Ada yang discrete, ada yang continue, gamma dan segala macam. Ya, coba lihat di slide yang pernah saya upload. Oke, di sini parameter untuk normal ya, untuk normal distribution itu adalah min. Ini minnya sama 0 dan di sini adalah sebuah covariance matrix ya. Artinya ini karena errornya kita punya banyak 1 sampai ini 6. Ini variansinya direpresentasikan dengan covariance matrix ya. Jadi bisa dibayangkan covariance matrix umpamanya seperti ini nanti matrix itu ya. Ini E1, E2, E3, E4, sini juga E1, E2, E3, E4, epsilon ya saya sebut E saja. Nah, nanti nilainya ada nilai-nilai tertentu ya kalau gitu. Nah, tapi di sini ya C ini notasi disebut ya. Kalau dilatih seperti C ya, psi gitu. Itu nilainya diagonal, hanya ada boleh di sini saja nilainya. Artinya apa? Artinya error satu dengan error lainnya independen. Kenapa? Karena nilainya di sini harus 0. Ya, kalau di sini 0 kan berarti E1 dan E3 tidak ada hubungan gitu. Semuanya 0 kecuali diagonal. Kalau diagonal kan dia dengan dirinya sendiri begitu. Jadi error di sini itu diasumsikan tidak berhubungan. Harus independen ya. Kalau berhubungan biasanya digambar ada satu garis. Ada nggak model yang seperti itu? Ada. Tapi di defaultnya faktor analisis tidak. Kemudian observed variable ini ya, yang kita berasumsi itu adalah di-generate dari faktor Z ya. Jadi kita tulis nilai X given Z itu juga terdistribusi secara normal dengan min ini tadi. Jadi minnya apa? Mu adalah nilai min dari X itu, dari sebuah X
X1 punya min sendiri, X2 punya min sendiri ya, dikumpulkan untuk seluruh X1 dari seluruh, umpamanya data pasien ada 100 pasien ya, berarti 100 X1 dikumpulkan, dihitung minnya. Cuman di sini ditambah lambda ya, nilai faktor loading plus faktor loading kali Z-nya tadi. Nah, karena ini berasal dari Z. Kemudian standar deviasinya adalah error ini tadi. Oke. Jadi sesungguhnya parameter di faktor model itu adalah ini mudah dihitung, tinggal menghitung rata-rata biasa. Ini nanti perlu diestimasi, ini perlu diestimasi juga. Oke ya, itu parameternya. Jadi ingat kita punya nilai X dan kita mengestimasi epsilon, error, noise, dan juga lambda, ya, faktor loading. Ini mudah, perlu dihitung, tapi cukup mudah menghitungnya ya. Kalau yang ini nanti dalam konteks optimasi. Ya, gitu. Nah, ini tadi kemudian kita bisa tuliskan untuk X-nya seperti ini. Ya, tadi kan pakai masih tulis simulated gitu ya, terdistribusi secara normal. Ini bisa kita tuliskan secara eksak sama dengan nilai mu ya, nilai min dari setiap X, kemudian ditambah faktor loadings kali Z plus epsilon. Ingat ya, kita hanya punya nilai ini nanti. Ya, jadi nanti kita akan mengestimasi ini, ya, itu yang akan kita estimasi. Nah, pada asumsi umum dari sebuah model faktor analisis, asumsi tradisional ya kita sebut, itu ini ya lebih lengkapnya. Pertama, untuk setiap X ya itu terdistribusi secara normal dengan min 0 dan varian 1. Oke, standar normal. Kemudian seluruh faktor Z itu juga diasumsikan distribusinya itu normal dengan min 0, 0, ya, variansinya 1. Noise termnya, ya, ini noise termnya itu juga punya min 0. Variansinya bisa menyesuaikan. Lihat 3 ini bukan berarti bahwa semua nilainya itu harus rata-rata 0 ya, nilai aslinya ya, kan kalau tinggi badan kan nggak mungkin tinggi badannya 0 kalau manusia dewasa Pak, umpamanya salah satu X-nya adalah tinggi badan. Oh iya, tapi setiap variabel bisa distandarisasi ya ke nilai dengan min 0 dan varian 1, itu bisa dibuat gitu. Bisa distandarisasi lah ya, dinormalisasi sehingga kita mendapatkan ini. Oke. Ya, jadi ini sesuatu yang bisa kita peroleh dengan transformasi seandainya X1 dan sampai X6 belum nilainya seperti ini. Jadi nilainya berapapun ini ya bisa kita transformasi. Nah, ini asumsi yang kuat juga. 3 terakhir ini strict ya, untuk asumsi dasarnya ya. Faktor-faktor ini harus uncorrelated, tidak boleh ada hubungan begini. Faktor-faktor ini. Ya. Faktor-faktor ini harus uncorrelated. Jadi kalau ada nggak tidak model yang berasumsi antar faktornya berkorelasi? Ada juga ya, biasanya digambar begini ya. Gitu. Ada juga yang hubungan kausal antar faktor. Kemudian noise termnya juga uncorrelated. Ya, ini tidak ada hubungan begini, tidak ada begini umpamanya dan seterusnya. Kemudian noise termnya ini asumsinya juga dia independen atau uncorrelated terhadap faktor. Jadi tidak ada seperti ini. Tidak ada seperti ini umpamanya. Oke, jadi 3 ini yang asumsi yang kuat gitu. Ya, baik. Kemudian, nah dari sebuah faktor model faktor analisis ya, sebuah model faktor analisis, sebenarnya kita bisa lihat ya korelasi antar variabel ya ini itu sesungguhnya terjadi ya, merupakan implikasi bahwa dia muncul dari faktor yang sama. Contohnya X1 dan X2 ya. Kalau kita lihat korelasinya tinggi umpamanya 0,7, 0,8, 0,9 apalagi. Itu kita bisa dalam konteks faktor analisis ya, itu
kita bisa melihat bahwa keduanya itu berasal dari satu faktor yang sama. Jadi kalau di sini contohnya nanti X1 dan X2 itu korelasinya tinggi gitu, relatif tinggi ya. X1 dan X3 ya, X2 dan X3 itu relatif tinggi. Dibanding apa? Dibanding X2 dengan X4. Kenapa? Karena dia faktornya terpisah gitu. Yang satu faktornya Z1, Z2, satunya Z2. Jadi X2 dan X4 itu ya walaupun ada korelasinya mungkin ya karena mungkin dari ya namanya itu sebuah perhitungan matematika ya, mungkin ada nilainya tapi relatif kecil gitu pada prakteknya gitu. Jadi kalau kita melihat korelasinya kecil, itu dia kemungkinan dari faktor yang berbeda. Jadi di sini hubungan korelasi antar tiga variabel ini ya, maksud saya antar dua pasang di antara tiga variabel ini, bukan dua pasang ya, antar dua variabel ya atau sepasang variabel di antara tiga variabel ini itu relatif tinggi. X1, X2, X1, X3, X2, X3 itu relatif tinggi. Ini juga tinggi X4 dengan X5, X4 dengan X6, X5 dan X6. Korelasinya relatif tinggi dibanding yang seperti ini. X1 dengan X4, X1, X5 itu relatif turun, relatif kecil. Ya. Jadi ini sebuah hal yang bisa kita lihat ya gitu dari data kita ketika kita melakukan analisis faktor ini ya. Itu jadi korelasi antar variabel itu memang karena mereka berasal dari faktor yang sama gitu. Oke. Nah, sekarang kita bertanya, model ini kan model parametrik ya, berparameter. Parameternya tadi ingat kita hanya punya X ya, tapi ingin mengestimasi Z ya dengan cara mengestimasi parameter lambda, parameter epsilon ya, noise, dan juga nanti ini kita perlu nilainya tapi ini mudah dihitung langsung dari X karena itu hanya menghitung rata-rata biasa. Nah, ini berangkatnya dari konsep maximum likelihood ya, maximum likelihood estimasi ya. Cuman dia di-extend karena kita punya latent variable di sini, punya faktor karena maximum likelihood itu sulit untuk diimplementasikan di model dengan latent variable dengan faktor, maka di-extend ini ada pendekatan lain namanya EM ya, expectation maximization ya, sebuah pendekatan yang sesungguhnya juga berbasis dari maximum likelihood estimation, tapi dia berasumsi datanya incomplete atau ada latent variabelnya. Nah, IM ini sebuah metode dengan dua step ya, E step, step A dan M step ya, step M. Step A itu mengestimasi faktornya. Ya. Ingat untuk mengestimasi faktor kita perlu nilai lambda, kita perlu nilai epsilon. Kita perlu nilai lambda, kita perlu nilai epsilon gitu. Oke. Nah, jadi nanti kita perlu di sini nilai inisial dulu ya, nilai inisial, nilai yang kita inisialisasikan secara random gitu. Ya. Kemudian pada M step kita mengupdate parameter-parameter tersebut tadi. Ini diupdate. Untuk apa? Untuk memperbaiki sejenis seperti maximum likelihood-nya ya. Jadi maximum likelihood itu mengindikasikan seberapa baik sebuah model tersebut menjelaskan data ya, merepresentasikan data. Nah, ini bahasa secara umumnya, tapi teman-teman coba pahami dulu konsepnya seperti itu. Jadi ini kita mengestimasi faktor, kemudian kita mengupdate parameter tersebut ya, sehingga nanti skornya bagus kira-kira begitu. Kemudian ini terus diulang ya hingga converge. Converge itu kalau di linear regresi ketika kita melakukan gradient descent, maka nilai cost atau errornya itu tidak ada yang lebih baik lagi gitu. Sama seperti di sini juga. Jadi nilai skornya yang kita pakai tadi itu sudah maksimal gitu. Ya. Oke, IM. Teknisnya bagaimana? Nah ini kita masuk ke lebih detail lagi ya. Yang pertama kita mengestimasi faktor ya. Kita tuliskan dengan ya ini Q ya gitu. Q
Q ini adalah kalau kita deskripsikan adalah probabilitas dari sebuah Z, ya, dari probabilitas probabilitas sebuah latent variable, ya, sebuah latent variable dengan indeks yang ke I. Jadi ini untuk setiap instance, ya, untuk setiap observation, ya. Ingat bahwa dataset kita tuliskan seperti ini kan, gitu ya, di mana I ini adalah 1 hingga M. Ini adalah sampel kita. Umpamanya kalau ada 1000 pasien, maka I-nya 1 sampai 1000. Z-nya itu ada masing-masing untuk 1 itu tadi, untuk masing-masing 1 pasien. Ini kita mengestimasi, ya, probabilitas dari Z ketika kita diberikan XI, ya, dan parameter mu ini adalah faktor loading lambda tadi, ya, cuma dalam bentuk kumpulannya, setnya. Kemudian ini adalah epsilon. Ini pertama diberi nilai secara random. Di sini ini semua akan diupdate, ya, dengan cara memaksimalkan quantity ini, ya, memperhatikan 3 variabel ini. Jadi ini ada breakdown-nya, ya, ini ada breakdown-nya. Bisa dilihat di materinya Andrew Ng, ya. Saya sarankan itu sangat didetailkan di sana. Tapi kita tidak masuk terlalu detail dulu, ya, gitu. Jadi kita ingin menangkap idenya dulu, ya, di materi kali ini. Tapi ini seperti itu, ya. Jadi kita lihat, kita estimasikan probabilitas dari sebuah latent variable, ya, untuk berdasarkan, ya, X, ya, dan parameter mu hingga psi, ya. Kemudian di sini kita melakukan berusaha memaksimais quantity ini, ya. Kita lihat di sini kuantitinya adalah integral dari nilai Q yang kita dapat di sini, kemudian dikalikan dengan log dari di sini adalah parameter baru, ya, parameter yang baru, ya, dibagi dengan yang kita dapatkan di sebelumnya tadi di I-step, ya, gitu. Jadi intinya di sini, ya, secara umum kita ingin update parameter, gitu. Dengan cara patokannya apa? Dengan cara memaksimalkan quantity ini seluruhnya. Oke? Jadi intinya kita mencari nilai ini yang memaksimalkan ini. Kalau ini tidak berubah, ya, sekali, ya, gitu. Mu-nya tidak berubah. Nah, ini adalah IM, dan IM di sini adalah monotonically increase, ya. Dia nilainya setiap perulangan, ya, ya, itu selalu nilainya naik, ya. Keseluruhan ini nilainya ini di sini nanti, ya, di sini itu nilainya naik, monotonically increase, ya, gitu. Jadi dia semakin optimize. Oke, ini contohnya sekarang, ya. Contohnya ini saya ambil contoh yang general, nanti detailnya ada di tutorial. Jadi ini saya coba berikan gambaran secara umum bagaimana kalau kita mengaplikasikan model faktor analisis. Apa yang bisa kita narasikan dari hasilnya dan seterusnya. Oke. Nah, pada contoh kali ini, ya, kita diberikan sebuah dataset berisi 300 respons, ya, dari pengisian kuesioner. Kuesionernya terdiri dari 6 item, ya. Ini kuesionernya tentang tentang mata pelajaran, ya, mungkin mata kuliah begitu, ya, mata kuliah favorit, ya, gitu. Nah, setiap item itu nilainya seperti Likert scale, ya, dari 1 hingga 5. Biasanya kuesioner kan kayak gitu, ya, 1 hingga 4, 1 hingga 5, 1 hingga 7 dan seterusnya. 1 ini mengindikasikan strongly dislike, sangat tidak suka. Kemudian 5 ini mengindikasikan sangat suka, gitu. Nah, 6 item ini apa saja? Dia mewakili biologi, geologi, chemistry, kimia, aljabar, kalkulus, dan statistik. Itu ada 6 mata pelajaran mata kuliah umpamanya, begitu, ya. Nah, jadi ini dataset kita, ada 300 responden, ya, dari 300 orang, ya, semuanya menjawab sebuah kuesioner berisi 6 mata pelajaran ini. Kemudian setiap item itu skala-nya 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak suka, 5 itu sangat suka. Mereka mengisi masing-masing begitu untuk setiap item gitu. Nah, sekarang di sini kita akan mengaplikasikan model
faktor analisis. Kita umpamanya beranggapan ini dari data ini ya, itu saya ingin lihat umpamanya 2 faktor deh begitu. Ya, saya ingin melihat kayaknya ini dari 6 item ini ya, 6 variabel ya, 6 variabel itu agaknya bisa diceritakan lebih ringkas dengan 2 variabel faktor, 2 variabel laten begitu. Oke, saya coba dengan 2 begitu. Nah, ini contoh hasilnya. Loh, bagaimana prosesnya? Prosesnya tadi dengan data dimasukkan ya, dengan ada data, kemudian kita menggunakan IM dengan prinsip ini tadi ya, kira-kira, kemudian kita dapatnya seperti ini. Ya, ini langsung ke bagian akhirnya begitu ya. Tapi kita tidak menghitung manual di sini. Nanti ini bagian dari tutorial. Nanti insya Allah saya jelaskan di materi tutorial codingnya untuk mendapatkan ini kita. Jadi ini hasilnya contohnya. Ini hasilnya bisa kita visualisasikan dengan graf juga seperti tadi ya. Ini contoh output dari R. Ya, ini faktor pertama, faktor kedua. Ya. Di sini labelnya MR1, MR2. Kita lihat ini faktor loadingnya ya. Jadi nggak masalah ya kita gambarkan horizontal seperti ini. Yang contoh tadi kan agak vertikal. Kemudian ini kimia, biologi, geologi, kalkulus, kemudian aljabar, statistika. Nah, di sini kita lihat ini faktor loadingnya. Ya. Faktor loadingnya yang diplot di sini yang tinggi. Jadi setiap X di sini ya, itu bisa loading ke 2 faktor ya. Ya, bisa loading ke 2 faktor, tapi yang diplot di sini adalah yang paling besar gitu. Nah, kita lihat faktor loadingnya relatif besar, 0,85, 0, hampir 1 ya. 0,97, 0,79. Nah, ini agak so-so ya, ini agak di tengah-tengah. Oke. Kita lihat di sini 3 mata pelajaran ini, kimia, biologi, dan geologi, itu dari faktor model dengan 2 faktor ya, faktor analisis dengan 2 faktor, kita temukan bahwa mereka ketiganya ini loading ya, itu berhubungan dengan 1 faktor. Ya, jadi nanti bisa kita lihat juga sesungguhnya 3 variabel ini kita bisa expect bahwa korelasi di antara mereka lebih tinggi ketimbang umpamanya chemical dengan kalkulus atau yang lain di sini. Kemudian yang kedua kita lihat kalkulus, aljabar dan statistika itu masuk dalam berhubungan dengan 1 faktor gitu. Ya. Nah, di sini memang kita perlu kemudian menarasikan gitu ya. Perlu menceritakan gitu model ini. Nah, yang masuk akal salah satunya adalah iya, ini kan masuk ke science gitu ya umpamanya. Ini lebih ke science, yang ini lebih ke matematika. Nah, sekarang ada cerita yang bisa diterima lah gitu. Kalkulus, aljabar, statistika ini walaupun ini agak so-so ya, 51 gitu, 0,51. Ini lebih faktor kedua ini lebih berbicara tentang matematika gitu. Faktor yang pertama ini adalah science ya. Ya, kimia, biologi, geologi ini science nih. Yang ini adalah matematika. Nah, itu contohnya ya. Jadi contoh analisisnya begitu kita temukan ini, kemudian kita bisa buat narasikan tentang nama faktornya. Kemudian nanti pada proses lebih lanjut, kalau kita ini kan baru 6 variabel ya. Kalau kita punya 600 umpamanya, itu nanti kita bisa ternyata hanya ada 10 faktor yang merepresentasikan 600 tersebut. Kemudian model saya kalau gitu antar faktor saja umpamanya. Ya, bisa juga gitu ya, daripada saya harus mengolah 600 gitu. Contohnya seperti itu. Atau umpamanya karena ini dari faktor yang sama, umpamanya kita punya 600 variabel ya. Kemudian ternyata hanya ada 10 faktor yang mewakili mereka, kan cukup simpel tuh. Umpamanya saya pilih dari faktor ini, saya pilih perwakilannya saja umpamanya ya. Karena untuk menghilangkan kompleks data yang terlalu banyak ini saya hapuskan, ya boleh juga ya, gitu ya. Itu satu opsi gitu ya, satu opsi yang bisa kita pikirkan ya, bisa kita kaji kemungkinannya untuk mereduksi kompleksitas di sini. Kenapa? Karena modeling itu semakin kompleks model datanya ya tentu semakin sulit juga ya gitu. Ada tantangannya, ada isu akurasi dan segala macam dari model yang didapatkan. Oke, ya begitu. Ini kalau sebelah kiri ini kalau kita plot, ini adalah kalau kita plot faktor loadingnya ya dari kecil ke besar,
kecil ke besar. Ini faktor 1, faktor 2. Kita lihat ini geologi, biologi, chemistry itu faktor loadingnya tinggi di faktor 1. Ya. Kita bisa lihat ya. Kemudian ini faktor loadingnya tinggi di faktor 2 gitu. Ya. Faktor loadingnya tinggi di faktor 2. Walaupun ini statistik agak so-so ya, gitu. Tapi ini lebih tinggi di faktor 2 ya. 0,51, tapi kalau di ininya di faktor satunya dia hanya 0,2an. Oke, ini satu plot yang membantu kita melihat setiap variabel itu lebih condong ke faktor mana gitu, dan lebih bergabung yang kemana gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu untuk faktor analisis. Kita nanti akan lanjutkan detailnya di tutorial. Detail ini ya, detail aplikasinya gitu. Jadi di sini kita tidak menghitung secara manual gitu, yang seperti kita lakukan mungkin di K-means ya gitu. Di sini jadi kita lebih berpikir secara abstrak ya, bagaimana jalannya. Jadi saya ulangi sekilas bahwa di faktor analisis ini kita punya data X1 dan mulai sampai X6, dan kita berasumsi bahwa ada generatif model ya, ada latent variable yang melatar belakangi bagaimana X1 hingga X6 ini di generate. Kemudian caranya kita lakukan dengan seperti ini ya. Ya, jadi ada latent variable, ada faktor ya. Kemudian nanti ada juga faktor loading, ada juga error. Ya, ini aturannya ya, ada aturannya, ada asumsinya. Nah, ini asumsi yang umum digunakan, walaupun nanti bisa juga di beberapa itu dimodifikasi gitu. Nah, lalu siapa yang menentukan ini loading ke sini? Itu di faktor analisis itu bisa sifatnya juga bisa eksploratory ya. Yang kita dapatkan di sini adalah sifatnya juga eksploratory ya. Jadi sesungguhnya yang dihitung itu juga ini dilihat loading ke sini berapa gitu. Yang ini juga dilihat ini loading ke sini berapa. Tapi yang ditampilkan di sini yang loadingnya paling tinggi gitu. Jadi sesungguhnya dia juga explore gitu. Tapi yang ditampilkan di sini yang paling tinggi. Jadi bisa seperti itu ya. Bisa eksploratory, bisa juga sifatnya teman-teman itu konfirmatori. Saya pengen melihat bahwa faktor loadingnya dari Z1 itu ke X1, bisa di modelnya dimasukkan, itu juga bisa. Jadi confirm, kita ingin mengkonfirmasi bahwa ini benar gitu loh loadingnya gitu. Itu bisa juga. Satu sisi bisa exploratory. Kemudian juga teman-teman bisa menggunakan faktor analisis untuk dimension reduction ya, untuk mengurangi kompleksitas. Umpamanya ini kita punya 600 X ya, 600 input. Oh ternyata cukup diwakili oleh 10 faktor gitu, 10 latent variable. Nah, di situ mungkin nanti kita ingin follow up-nya bagaimana nih cara menguranginya. Ya gitu. Apakah saya ekstrak nilai Z-nya? Ada pendekatannya ya. Ada pendekatan di mana kita bisa mendapatkan nilai Z-nya berdasarkan nilai X ini ya. Jadi bisa kita hitung juga gitu ya. Atau nanti saya mengambil perwakilan ya, why not ya, kenapa tidak ya, bisa dikaji gitu, dan pendekatan-pendekatan lainnya untuk mereduksi dimensi begitu. Dan nanti bisa kita lihat itu bahwa di dataset kita kalau korelasinya tinggi berarti dia dalam konteks faktor analisis dia sesungguhnya berasal dari faktor yang sama gitu ya. Sekian. Kemudian untuk mengestimasi modelnya tadi kita lakukan IM ya, expectation maximization ya, E step, M step gitu. Oke, ya saya akhiri materi faktor analisis kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.